Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulana Ilhamuddin Ghazali, perwakilan dari kelompok 14 praktikum sistem digital lanjut. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan percobaan yang ada pada modul 5 yang berjudul latch dan flip flop. Di sini untuk percobaan ini kita menggunakan Sailing ISE sama eSIM simulator. Untuk pertama kali kita buat project baru. Kita pilih new project, kemudian kita kasih nama LFF underscore kelompok. Kemudian kita next. Pastikan di sini device family-nya itu Spartan 3E. Kemudian device-nya itu XC3S500E, package-nya FG320, speed-nya -4 dan preference language-nya itu Verilog. Jika sudah, kemudian kita pilih next. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita membuat source baru untuk rangkaian D flip flop. Kita pilih project, kemudian pilih new source. Kita pilih Verilog module. Kita kasih nama dengan file name DFF. Pastikan di sini add to project-nya itu tercentang. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita masukkan source code-nya. Kita save. Di modul DFF ini untuk variabel D sama CLK itu dijadikan sebagai inputan, dan kemudian key sama keybar itu dijadikan sebagai outputnya. Di menu fungsi always, nilai key itu sama dengan D, sedangkan nilai keybar itu sama dengan not dari key tuh. Kemudian selanjutnya yaitu kita buat rangkaian Verilog test figure-nya untuk membuat test bench. Kita pilih Verilog test figure, kemudian kita buat namai dengan DFF underscore TB. Ya, kemudian kita next saja. Tadi di associate source-nya kita pilih DFF, kemudian kita next. Kita pilih DFF underscore TB ini. Kemudian kita masukkan source code-nya. Kita copy mulai dari initial begin. Kita copy sampai end modul. Nah, kemudian kita save. Error pada line 61 ke n-nya ada 2. Kemudian kita save. Oke, di modul DFF underscore TB ini sama, deklarasikan D sama CLK itu sebagai input, kemudian key sama keybar itu sebagai outputnya. Kemudian pada inisialisasi inputan pertama kali yaitu D sama CLK itu bernilai 0. Di sini kemudian di sini ada pagar 100 ini itu buat rentang waktu pada test bench nanti, itu rentang waktunya itu 100 nanosecond. Yang baris pertama ini ada pagar 100 CLK 0 sama dan D sama dengan 0 ini. Nah, nilai CLK itu 0 dan D sama dengan 0 pada waktu rentang waktu 100 nanosecond. Begitupun sampai yang terakhir, sampai yang ini juga. Oke. Kemudian selanjutnya
kita coba pilih isi simulator. Untuk melihat test bench-nya kita pilih simulate behavioral model. Nah, kita coba perkecil. Nah, di sini terdapat dua buah inputan, yaitu CLK sama D. Kemudian outputnya itu berupa nilai variabel Q sama kibar. Nilai Q sama kibar dari 0 sampai 200 nanosecond itu apa namanya, don't care nilainya karena belum ada inputan. Kemudian hasil keluaran dari Q ini nilainya 1. Jika perubahan nilai Q ini dari 0 menjadi 1 ini akan mengikuti dengan nilai pada D. Jadi di sini nilainya 1, di sini mengikuti nilai dari D1 gitu. Sedangkan bila nilai CLK itu 1 menjadi low, dari 1 menjadi low, maka nilai Q itu akan mempertahankan nilai sebelumnya. Di sini yang mulanya 1 menjadi 0, di sini nilai Q itu akan mempertahankan tetap 1 di sini. Meskipun nilai dari D itu berubah. Nah, contohnya di sini. Nilai D dari 1111 kemudian di sini 0. Sedangkan nilai CLK itu dari 1 kemudian menjadi 0. Nilai Q akan tetap mempertahankan pada nilai sebelumnya. Nah, untuk nilai kibar itu kebalikan dari nilai Q, seperti itu. Hasil tersebut disebabkan karena tipe positionnya yang mana output Q itu akan sama dengan D ketika clock bernilai 1. Tuh. Mungkin itu saja waveform dari D flip-flop. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat project baru untuk rangkaian D latch. Kita pilih new source, kemudian kita pilih Verilog module, kita namai dengan D latch. Kita yes, kemudian kita next. Nah, kemudian kita masukkan source code dari D latch-nya itu. Kemudian kita save. Di modul D latch ini variabel D sama CLK itu disetting sebagai output dan disetting sebagai input. Kemudian variabel Q sama kibar ini disetting sebagai outputan. Kemudian pada fungsi always, jika nilai CL clock atau CLK sama dengan 1, maka nilai Q itu sama dengan D dan kibar itu negasi atau not dari nilai Q. Jika di kondisi lain, maka nilai Q sama dengan nilai Q. Kemudian nilai kibar itu not atau negasi dari nilai Q, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita coba bikin Verilog test fixture-nya atau file test bench-nya, kita namai dengan dlatch_tb. Kemudian kita next, pilih pada associate source kita pilih dlatch, kemudian kita next.
kemudian kita masukkan source code dari delete_tb. Kemudian kita save. Di modul delete_tb ini inputannya itu D sama CLK, kemudian outputannya itu key sama keybar. Nah, kemudian pada inisialisasi input untuk pertama kali yaitu nilai D sama CLK itu bernilai 0. Kemudian di sini pagar 100 ini artinya itu pewaktuannya itu 100 tiap 100 nanosecond. Untuk di sini CLK sama dengan 0, D sama dengan 0 itu kondisi awal. CLK sama dengan 0, D sama dengan 0 sampai di sini CLK nilainya 0 dan D nilainya 1. Oke, kita save. Kita coba simulasikan. Oke, ini sudah tampil untuk waveformnya atau test benchnya. Nah, di sini nilai keybar sama key itu nilainya don't care karena belum ada masukan seperti itu. Kemudian di sini perubahan nilai key itu akan terjadi ketika CLK itu bernilai 1. Nah, di sini CLK nilainya 1, nilai key itu akan berubah menjadi 0. Jika nilai CLK terus dalam keadaan 1, maka nilai akan terus berubah nilai sebelumnya mengikuti nilai D. Nah, kemudian sedangkan jika nilai CLK itu nilainya 0 atau dalam kondisi 0, maka nilai Q akan mempertahankan posisinya atau tidak akan berubah meskipun nilai D itu berubah. Sedangkan nilai keybar itu merupakan lawan nilai dari Q. Nah, di sini dapat dilihat nilai Q itu tidak berubah, dia tetap 1 walaupun nilai dari D ini berubah dari 1 ke 0 kemudian ke 1. Nah, kemudian dilihat di sini nilai keybar itu kebalikan dari nilai Q seperti itu. Nah, di sini di hasil ini disebabkan karena tipe POSIT J yang mana output Q itu akan sama dengan D ketika clocknya itu bernilai 1. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari waveform dari D-latch atau D flip-flopnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya praktikkan dari percobaan modul 5. Apabila ada kekurangan dalam mempraktikkan ataupun ada salah kata, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.